Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh pendengar yang berbahagia, baik seluruh para penggemar radio RS yang ada di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan salam hangat untuk seluruh sahabat-sahabat di negara tetangga kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya masih di luar di lokasi. Memang dengan sengaja kami keliling membawa acara sambil membacakan atensi dari para penggemar yang ada. Kebetulan saya masih di satu titik lokasi, ada di Jakarta. Ada di warung kopi Pak Udin nih orangnya. Saya akan meluruskan ya sesuai dengan hajatnya, bahwasanya bagaimana sih kita supaya melatih diri untuk mata batin, seperti itu katanya. Perlu saya perjelas, ini sifatnya bukan untuk Pak Udin saja ya, tapi untuk seluruh para pendengar yang kebetulan memang membuka channel Ayah Sadam, untuk melatih diri menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah, supaya doa dan hajatnya dikabul sesuai dengan hajatnya, yaitu melatih diri mata batin. Pertama, berisi hati ya, menjaga hati itu memang dengan kata-kata gampang, tapi untuk melakukannya memang berat. Jaga tangan, jaga telinga, jaga mata, jaga kaki, dan jaga seluruh organ tubuh ya. Dan hindari pendengaran yang miring. Walaupun kita yang bukan melakukan, orang lain memang gak sulit. Kalau zaman dulu, orang dulu kan masih jarang ya, rumahnya masih jarang, orangnya masih ya, orang bilang kuno, kalau orang sekarang bilang orangnya masih sederhana, tidak neko-neko, dan tidak banyak elektronik, hanya tertentu saja, karena akan mengakibatkan efeknya, yaitu kehusuan. Yang penting pada satu niat, kehusuan itu modal utama. Niat karena Allah. Yang pertama adalah kita niat mandi besar tengah malam ya, dengan niat karena Allah untuk mensucikan diri, dijauhkan dari hajat besar maupun atas kecil ya, dan untuk membersihkan hati ya. Setelah itu salat taubatan nasuha, salat hajat, salat 3/4 malam atau tahajud, dan diakhiri salat witir ya. Dan setelah itu kita wasilah, ya Allah, niat karena Engkau saya ingin mengamalkan amalan mata batin supaya bisa mengetahui hal-hal dunia lain, katakanlah seperti itu ya. Saya berbicara dengan bahasa yang lebih mudah lah ya. Tawasul kepada Allah, pertama kita kirim untuk almarhum ya, seperti biasanya baca suratul Yasin hingga sampai akhir. Di satu sisi ada doa-doa tertentu, misalnya kembali lagi kepada saudara Pak Udin, termasuk untuk seluruh para pemirsa yang ada yang kebetulan memang mendengarkan. Coba Anda melatih diri baca surat Al-Yasin 21 kali. Atau dengan kata lain, selain mengamalkan surat Al-Yasin, kalau memang tidak mampu baca ya, mengamalkan suratul Fatihah sebanyak 10.000 kali, suratul Al-Ikhlas 10.000 kali, ditambah dengan surat Al-Kahfi. Itu setiap menjalankan, setiap hari Jumat dijaga. Habis sholat Jumat, Anda wasilah baca surat Al-Kahfi hingga sampai selesai, sambil nunggu asar. Setelah asar Anda boleh pulang, seperti itu. Namun yang perlu diingat, di surat Al-Kahfi itu ada beberapa ayat, yaitu ayat 107, sudah sering saya ungkapkan ya, hingga sampai ayat 110. Wabil khusus itu harus di luar kepala, karena itu gunanya ilmu pamungkas yang harus dimiliki seorang spiritual yang ahlinya, seperti itu ya, karena kita tidak lepas dari berhubungan dengan dunia lain. Nah,
itu apabila dibutuhkan kita berhubungan dengan hal-hal gaib atau orang-orang katakanlah orang jahat lah yang memiliki kemampuan dikjaya atau katakanlah orang yang suka menghipnotis. Bacalah itu 1 kali, insya Allah akan membantu Anda. Nah, kembali lagi kepada Anda. Setiap Jumat setelah sholat Jumat baca surat Al-Kahfi hingga sampai nunggu asar selesai. Setelah sholat asar selesai Anda boleh pulang. Namun malamnya Anda perlu wiridkan di samping wasilah yang lain. Anda wirid selain baca surat Al-Fatihah maupun surat Al-Ikhlas masing-masing 10.000 selama 1 minggu, ditambahkan dengan surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 sebanyak 1013 ya selama 1 minggu. Nanti prakteknya begitu. Kalau memang dibutuhkan ya sekiranya membahayakan buat Anda cukup baca 1 kali. Diulang-ulang boleh tergantung kondisinya seperti apa. Biasanya 1 kali udah cukup. Ini juga bisa dimiliki oleh seorang peruqyah. Kalau memang orang tersebut kerasukan misalnya yang berat-berat, bacakan itu, insya Allah dia akan menuruti apa kata kita, seperti itu. Supaya Anda akan mudah, sebagai seorang peruqyah akan mudah mengatasi orang yang kesurupan, gitu ya. Kita kembali kepada masalah mata batin. Setelah Anda melakukan zikir tadi selama 1 minggu, nanti tawasul, malam terakhir ajaklah siapa si A, si B, si C, ala kadarnya semampu Anda makan-makan. Itu tanda bersyukur kepada Allah. Sampai nunggu 3/4 malam. Setelah sudah 3/4 malam, silakan masing-masing. Tapi wabil khusus untuk Anda sendiri yang punya hajat, lanjutkan sholat malam. Seperti itu. Mensyukuri nikmat Allah bahwa saya sudah 1 minggu menjalankan amalan-amalan tersebut. Seperti itu. Nanti insya Allah biasanya tanda-tanda Anda sukses dan memiliki ketajaman mata batin, biasanya lagi tawasul, misalnya ada sesuatu yang sekelebat itu menandakan Anda berhasil. Dan jangan lupa apabila menemukan sesuatu yang seperti itu, Anda langsung alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, kalau memang ini satu bukti contoh bahwasannya saya memiliki ketajaman mata batin. Apabila memang kau menghendaki, ya Allah, wujudkan aslinya dia, siapakah dia yang sebenarnya, dan lindungan, saya mohon perlindunganmu ya Allah, seperti itu ya. Demikianlah saudara Paudin yang ada di Jakarta, termasuk saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Semoga Anda puas, terutama untuk Paudin yang punya hajat. Semoga sukses dalam menjalankan amalan-amalan terkhusus tentang masalah amalan mata batin ya, atau panca indera. Insya Allah bermanfaat. Tujuan kita adalah untuk kebaikan, untuk menolong kemaslahatan banyak orang. Apabila Anda menjadi seorang peruqyah atau mengusir sesuatu yang berhubungan dengan masalah gaib, insya Allah akan barokah ya. Dan saya ikhlas buat siapapun dia yang kebetulan mendengarkan dan mengamalkan, dipersilakan. Kalau memang terbaik, Anda bisa kontak melalui channel Ayah Sadam. Kalau memang Anda kurang puas ataupun kurang jelas, dipersilakan dibolak-balik Anda menonton video dari awal hingga sampai akhir ya. Terima kasih saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia. Dengan saya pribadi atas nama Bung Jeffrey selaku ketua acara Radio RS yang ada, waktu jala kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di acara yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam membawakan acara, saya mohon maaf. Akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melatih diri, mempertajam mata batin dengan penuh ikhlas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.